Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Deborah Tanya bisa kembali menyapa Anda dalam Ruang Publik KBR hari ini Jumat 16 November 2022. Dan Ruang Publik hari ini dipersembahkan oleh Sayur Box dan kita akan membahas tema yang sangat menarik pagi hari ini, laki wajib bisa masak. Wah, untuk laki-laki di luar sana ataupun ibu-ibu ya bisa mendengarkan kami supaya bisa mensupport nih laki-laki yang ada di rumah, anaknya kah atau suaminya kah untuk bisa masak. Dan memasak ini jadi salah satu kegiatan yang kerap diidentikan dengan perempuan, padahal nggak juga ya. Kegiatan memasak ini sama sekali nggak mengenal yang namanya gender dan bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk kaum laki-laki. Menurut Dede Robiatul Adawiyah sebagai pakar pangan dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian atau FATETA dari IPB Institut Pertanian Bogor mengatakan bahwa kebanyakan koki profesional di Indonesia itu laki-laki. Bukan dikarenakan koki laki-laki itu lebih kompeten, melainkan karena tingkat konsistensi sensorik alias mampu mendeteksi, membedakan, dan konsisten memberi kualitas sama dari satu produk yang dimiliki oleh koki laki-laki. Dikatakan ini lebih konsisten karena tidak dipengaruhi oleh siklus metabolisme. Nah, fakta lain juga menyebutkan bahwa laki-laki yang jago memasak itu terlihat lebih menarik di mata perempuan. Fakta ini dibuktikan oleh studi yang dilakukan oleh perusahaan peralatan masak asal Australia, Sunbeam, yang menyebutkan sekitar 57,5% perempuan merasa lebih terangsang ketika lihat pria yang sedang membuat secangkir kopi dan mengaduk kue ketimbang mereka bekerja menggunakan bor listrik atau menggergaji yang hanya menunjukkan angka sekitar 55% saja. Nah, membahas mengenai lelaki yang bisa masak, tentu akan lebih menarik kalau kita ngobrol pagi hari ini langsung dengan praktisinya. Kita mau sapa terlebih dahulu, sudah hadir bersama kita di studio KBR Jakarta, ada Mas Alam Syah Kurniawan sebagai Social Media Content and Community Senior Manager. Halo, selamat pagi. Pagi, Mbak. Mas Alam, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, senang sekali bisa jumpa langsung dengan Mas Alam. Dan juga satu lagi saya mau menyapa Mas Suryo Romdon Kurniawan, ini selebriti chef. Halo, selamat pagi Mas Suryo. Halo Mbak. Senang sekali bisa jumpa. Padahal kita ngarepnya ada langsung live memasak hari ini, cuma karena studio tidak bisa memadai ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Kita mau gali lebih dalam tentang tema pagi hari ini, laki wajib bisa masak, sama dua narasumber kita yang luar biasa ini, Mas Alam dan Mas Suryo. Dan saya juga mengingatkan saudara, Ruang Publik KBR ini bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau bisa juga live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Nah, kita ke Mas Alam dulu nih dari Sayur Box. Boleh, Mbak. Mas Alam, kalau cowok hobi memasak itu salah nggak sih sebenarnya? Menarik pertanyaannya. Menarik ya? Menarik dong pertanyaannya. Cowok hobi memasak itu salah atau enggak? Sebetulnya gini sih kalau menurut saya ya, dan menurut kita di Sayur Box itu, kenapa jadi salah ketika cowok bisa memasak? Karena kan basicnya memasak itu basic life skill sebetulnya. Bukan sebuah skill yang dimiliki oleh gender tertentu. Iya, betul. Gitu kan. Bahkan ketika kita masih single nih, belum menikah gitu. Kalau kita nggak bisa masak, kita nggak bisa mengolah makanan gitu, gimana kita bisa bertahan hidup? Iya. Ya, Jangan hanya ngandelin warteg ya. betul. Oke. Jadi kalau pertanyaannya adalah hobi masak tuh salah atau enggak? Ya jawabannya kalau menurut kita tuh enggak. Cowok tetap harus bisa masak juga. Even cuma yang simple-simple gitu ya. Bahkan yang simpel-simpel. Mulainya tuh sebetulnya dari yang simpel, dari sesimpel bikin mie instan, sesimpel bikin telur ceplok, sesimpel bikin nasi.
Itu tuh hal-hal simpel seperti itu tuh bisa menyelamatkan hidup kita. Benar banget. Kayak Apalagi di tanggal-tanggal tua ya. Mie betul. instan dan telur ceplok adalah penyelamat. Gitu kan? Betul. Nah, next levelnya adalah ketika kita bisa mengolah sayur-sayuran. Oke. Nah, karena kan ya mie instan sama telur terus juga bertahan hidup sih, tapi ujung-ujungnya ya tanda kutip Sakit lah, gitu ya, ada ya bisa-bisa ada ya. sesuatunya yang bisa ini. Iya betul. Jadi next levelnya bikin kayak sayur-sayur dengan kuah bening Mm-mm. atau sayur pakai garam apa, itu bisa membuat kita bisa lebih hematnya tuh jauh sebetulnya Mbak, kalau misalkan bisa memasak. Iya sih, bener banget daripada kita harus beli di luar ya. Sebenarnya bisa Mm-mm. lebih menghemat berapa persen gitu ya kalau dihitung-hitung ya. Betul. Nah, ini kan memasak sebenarnya identik dengan kaum hawa atau perempuan ya. Mm-mm. Menurut Mas Alam nih, kenapa sih anggapan tersebut masih sangat melekat sampai saat ini, khususnya di Indonesia gitu ya? Oke, gini. Aku nggak nyalahin di Indonesianya Mbak ya. Kayak aku ngobrol nih sama beberapa teman yang kebetulan besar di Eropa dan Mm-mm. besar di Amerika gitu ya. Dari kecil kan mereka tuh selalu menerapkan kalau masak, terus kemampuan untuk menukang itu tuh sesuatu yang memang harus dimiliki oleh setiap orang gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi dari kecil mereka tuh diajarin untuk ya kenapa kenapa lo nggak bisa masak, kenapa lo harus menjender-jenderkan masak gitu ya kalau di Mm-mm. luar negeri. Tapi sayangnya di negara kita nih di Indonesia kan stigmanya tuh dapur masih sangat identiknya dengan perempuan Perempuan, gitu iya. kan. Stigmanya tuh masih seperti itu. Padahal saya nih sebagai laki-laki pun ketika masuk ke dapur, ini saya bukan chef ya. Nanti Mm-mm. kalau chef beda lagi ya point Iya, of view-nya ya. heeh, heeh. Ketika masuk ke dapur, terus kita mulai eksperimen untuk masak. Dapat resep nih kayak cara bikin spaghetti aglio olio misalkan yang biasa kita beli di restoran gitu ya. Iya betul. Ternyata semenyenangkan itu walaupun rasanya mungkin di percobaan pertama agak berantakan. Wajar lah ya, namanya Wajar. juga first trial ya. Betul. Heeh. Nah, kenapa sih di Indonesia itu anggapannya masih seperti itu? Karena balik lagi ke yang tadi, stigma di masyarakat kita itu masih sangat melekatkan dapur dengan perempuan. Mm-mm. Menurut saya dan menurut Sayurbox harusnya tidak seperti itu. Kenapa dapur identik dengan perempuan? Kalau misalkan kita lihat sekarang banyak loh chef-chef di luar sana, bahkan konten kreator yang terkenal itu tuh banyak juga yang laki-laki. Iya bener banget. Kalau dibilang ngelihat cowok masak itu sebenarnya lebih menarik ya kalau dari point of view-nya perempuan ya. Daripada perempuan ya sama aja gitu kan. Memang ya udah istilahnya kayak itu kewajibannya gitu ya. Betul. Oke, kita mau ke Chef Suryo dulu nih. Chef Suryo, bisa diceritakan sejak kapan sih chef ini mulai tertarik sama dunia masak-memasak nih? Sebenarnya kalau dari kapannya persisnya sih aku nggak nggak inget ya. Gak inget banget ya. Cuman yang aku ingat itu dulu aku dibesarkan dengan tontonan itu seperti memasaknya Chef Rudy, Oke. Chef Ibu Siska. Mm-mm, Kalau mm-mm, masih ingat, nah aku dari kecil tuh aku udah seneng nonton seperti itu. mm-mm, Chef Bara yang masakan pastry-nya. mm-mm, Tapi aku lebih suka Chef Ibu Siska ini mm-mm. dan Chef Rudy yang selalu show masakan Nusantara, dan aku tuh tumbuh besar di situ. Jadi mungkin sekitar tahun 2000-an mungkin ya. 1900-an 2000-an. Nah, itu aku ingetnya sih aku seperti itu. Oke, Mm-mm. jadi karena tontonannya banyak kan kuliner-kuliner ya. Iya. Aku juga salah satu yang menikmati kalau Bu Siska sama Chef Rudy sedang tampil di televisi gitu Iya. ya. Karena aku sendirian di rumah yang selalu nonton itu setiap hari. Jadi besarnya tuh selain mungkin karena anak kecil dulu tontonannya kartun, tapi selain itu aku selalu nunggu setiap hari Sabtu dan Minggu Mm-mm. untuk tontonan ya itu si Bu Siska dan Chef Rudy Kalau itu. anak lain nontonnya kartun gitu ya. Kalau chef nontonnya masak memasak. Aku selalu emes yang tiba-tiba dari ayam mentah tiba-tiba jadi opor. Wah, aku kok bisa selezat itu di. Aku selalu mikirnya seperti itu dulu waktu kecil ya. Iya. Jadi kalau misalnya udah dari kecil suka nonton acara masak-masakan, apakah ini bisa dikatakan passionnya chef? Tergantung. Jadi kalau misalnya passion itu kan kadang ada yang mentok di pekerjaan. Misalnya kita pekerjaan kita bukan di memasak, tapi kita dulu tontonin memasak, jadi passionnya itu terpinggirkan. Tapi misalnya kita dari awal passion ke memasak dan kita pekerjaan cuma mau mengambil yang ke masak, itu bisa diteruskan dan mungkin bisa sukses ya. Iya, paling seperti itu sih. Oke, jadi sekarang kita ke Mas Alam dulu nih.
laki-laki yang hobi masak itu kan nggak jarang dapat stigma dari masyarakat, dia laki-laki yang kemayu, atau ada istilah cowok itu nggak pantas hobi masak, itu kan kerjaannya cewek banget sih. Kenapa sih kalau kira-kira muncul stigma seperti itu nih Mas? Nih, lihat nih Chef Suryo nih. Ini chef ya nih. Gagah banget Dari loh. mana kemayunya yang kayak Nggak gini ada. coba lihat. Nggak ada kemayu-kemayunya gitu. Kalau misalkan dibilang stigmanya cowok memasak itu kemayu, come on lah, itu udah old banget sih. Udah oldies banget sih stigma kayak gitu. Kenapa bisa muncul kayak gitu? Mungkin dulu itu tuh jadi sebuah pembelaan dari kaum yang tidak bisa memasak untuk membuat memasak itu jadi gue nggak bisa masak nih dan gue nggak mau masak. Itu dijadiin pembelaan sehingga menyerang laki-laki yang justru bisa dan hobi memasak. Iya. Kenapa? Bisa jadi. Dengan sebutan kemayu itu sehingga laki-laki yang tanda kutip maskulin itu bisa membentengi dirinya mereka untuk gue nggak mau masak gitu. Kenapa gue masak? Kenapa harus gue gitu? Kenapa ya? harus gua gitu kan? Tapi itu tuh old banget. Kalau misalkan kita lihat zaman sekarang, kalau misalkan kalian berumah tangga dan kalian mengagendakan untuk memasak di rumah atau punya dapur nih di rumahnya nih, terus ganti-gantian masaknya, itu tuh sepengalaman saya sih, itu tuh lebih intimate-nya tuh lebih dapet. Intimate-nya lebih dapet, terus suasana cair di rumah juga lebih dapet. Dan yang nggak dipungkiri ya, baik yang suami ataupun yang istri kan ada momen-momen bad day juga tuh. Iya pasti sih ya. Ketika momen bad day-nya terus kita sebagai pasangannya tuh yang mengambil alih untuk ya udah aku yang masak deh hari ini. Kayak ada treatnya ya. Kayak ada treatnya tuh jadi lebih warm gitu loh hubungan rumah tangga tuh. Jadi ya yang namanya stigma cowok itu nggak bisa masak, cowok yang masak itu adalah kemayu, itu kita sudah patahkan sebenarnya ya dengan hadirnya Chef Suryo pagi hari ini di studio KBR. Kalau Anda lihat pendengar, Chef Suryo aslinya itu maco banget ya, catet. Baik, kita ke Chef Suryo lagi nih. Kalau Chef Suryo masih ingat nggak sih menu pertama kali yang Chef masak? Kalau nggak salah sih dulu awal-awal setelah tontonan yang tadi itu, Iya. saya sering trial tuh di nasi goreng. Wow. Awalnya kan nasi goreng yang saya cuma tahu nasi pakai telur ditumis, ternyata tuh ada beberapa yang miss di situ. Setelah beberapa kali, kok ini nasinya pas digoreng rasanya lembek, kok basah, kok begini beda sama yang biasanya. Ternyata kan ada beberapa poin di situ yang saya miss. Baru tahu tuh setelah beberapa kali tontonan. Ada kan biasa kalau selingan di tips-tips nonton itu ada beberapa tips masakan, misalnya nasinya tuh harus nasi yang pertama mungkin gitu ya. Terus kedua pastikan nasinya tidak panas. Wah, dari situ saya sering nonton, jadi akhirnya ternyata di sini salahnya, ternyata di sini salahnya. Kalau yang lokal sih itu ya. Cuma setelah beberapa kali saya bekerja dan akhirnya beneran bekerja di bidang perhotelan di hotel, saya tuh yang paling inget saya masak tuh salmon asparagus. Waduh. Westernnya itu. Jadi dengar kata salmon asparagusnya dengan aja sayuran udah asparagus tumis dengan mashed potato. Itu saya ingat dan saya pertama kali presentasi dan kayak wah, ternyata saya bisa masak nih. Wah, ternyata saya punya bakat terpendam. Jadi yang pertama itu adalah nasi goreng ya. Untuk yang lokalnya. Itu trial and errornya berapa kali tuh, Chef? Banyak, Mbak. Sampai mungkin orang rumah saya ngapain gitu. Kok nasi goreng terus sih, Chef? Gitu ya. Setiap hari saya bikin nasi goreng dari yang kita taunya nasi goreng tuh di rumah tuh bumbu ulek ya. Kalau mau bikin nasi goreng pasti bumbu ulek ya nggak Mas Dewa? Bumbu ulek pasti bumbu ulek. Sampai akhirnya saya tahu teman saya bilang, kenapa harus diulek, kan bisa cuma bawang putih aja gitu. Emang bisa? Saya bingung gitu. Oh ya ternyata bisa, dan saya jadi kan masak ternyata nggak sesempit nggak semonoton itu ya. Iya, luas. Jadi saya baru tuh oh iya benar baru mulai tercerahkan di situ. Iya, baik Chef dan juga Mas Alam, nanti kita akan sambung lagi obrolan kita harus jeda iklan terlebih dahulu, dan kami juga mengundang Anda pendengar yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893
81818181 atau di nomor WhatsApp kami 0812 118 8181. Dan Anda juga bisa menggunakan fitur live chat di YouTube Berita KBR atau mention Instagram @kbr.id. Jangan lupa untuk menyertakan tagar Ruang Publik KBR.